Di umur berapa lo tahu kalau film ini ternyata ada sequelnya? Ya, tontonan gua di Global TV ini udah punya kelanjutan cerita dalam format serial berjudul Impulse. Cuman ya wajar banyak yang nggak tahu karena series ini diproduksi sebagai konten YouTube original, platform OTT yang sekarang udah tutup operasional. Yang jadi pertanyaan gua, kenapa film seru yang pendapatannya banyak malah nggak dapet sequel yang layak? Ya walaupun secara teknis penceritaan Jumper sebagai film ada di bawah Impulse yang jadi series, tapi dari segi dampak dan level prestis, serial premium YouTube nggak bisa dibandingin dong sama film box office. Menariknya setelah gue telisik, ternyata banyak loh film-film dengan genre serupa yang nasibnya kurang lebih sama. Genrenya gue sebut aja genre versi cowok dari Twilight Saga. Sementara nasibnya, nasib sial sebagai pembuka franchise yang terlalu dini tutup usia. Ya, semua film di kategori ini awalnya diproyeksikan sebagai pembuka suatu universe potensial. Tapi boro-boro jadi franchise, penggarapan proper sequelnya pun gagal. Termasuk Jumper ini. Loh kok bisa? Baik lagi bareng gue, Rendra First, teman nonton kalian di YouTube. Ya, kita kupas franchise lagi. Tapi kayaknya gue bakal bikin program baru yang lebih spesifik kali ini. Programnya bakal lebih fokus ke film-film yang tadi gue labelin sebagai versi cowok dari franchise Twilight. Ketika Twilight punya trope kesukaan cewek, love triangle, dan supernatural fantasy, film-film di genre ini punya trope kesukaan cowok, reluctant hero, dan superpower fantasy. Gimmick marketing dan range usia sama, tapi target gendernya aja yang beda. Overall, gue bakal mengupas 4 film sejenis. Yang lucunya, tayang bareng waktu Twilight rilis. Berarti dari 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012. Ada 5 dong ya? Oh enggak, ternyata ada 6 malah. Karena di 2012 ada 2 film bonus yang masih bisa gue masukin ke kategori ini, tapi bedanya 2 film tersebut punya nasib yang lebih baik. Ada yang dapat respon positif, ada juga yang sekarang franchise-nya masih aktif. Jadi total ada 6 episode. Di masing-masing episodenya gue bakal ngebahas 5 hal. Pertama, latar belakang produksinya. Kedua, performa box office-nya. Ketiga, analisis trope dan archetype ceritanya. Terus ke review positif dan negatifnya, sampai ke faktor X apa yang menggagalkan pengembangan universe-nya. Spoiler alert, film yang kata gue franchise-nya masih lanjut tadi, secara teknis cerita di universe-nya itu udah berhenti. Ada yang bisa tebak film apa ini? Well, ini pembahasan buat episode 6 mendatang. Episode kali ini kita fokus ke Jumper dulu. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, langsung aja subscribe channel ini biar gue lebih semangat kontennya dan biar lo nggak ketinggalan konten-konten gue yang lain. Kalau udah subscribe, langsung aja mark it down. Mari kita breakdown. Jadi, awal 2005, David S. Goyer yang sebelumnya menulis trilogi Blade dan Batman Begins diminta New Regency Production untuk mempersiapkan naskah adaptasi dari novel science fiction klasik karya Stephen Gould berjudul Jumper. New Regency pengen bikin film yang adult, yang ada sedikit bumbu romansnya tapi berat di unsur actionnya. Karena itu, sutradara dari The Bourne Identity, Doug Liman, ditunjuk untuk menahkodai proyek ini. Masalah pertama, Liman yang kurang serg sama naskah dari Goyer meminta Jim Ulls, penulis di film Fight Club, untuk menyunting naskah awal yang udah ada. Setelah disunting, Liman belum puas dan didatangkan lagi lah Simon Kinberg dari X-Men Last Stand dan XXX2. Katanya sih demi mengurangi aspek drama remaja dan konflik politik dalam cerita. Dalam proses penulisan naskah awal, sebenarnya Tom Sturridge, aktor yang nantinya jadi The Sandman di series Netflix, kepilih sebagai pemeran utamanya. Disusul dengan Teresa Palmer sebagai love interest-nya dan Samuel L. Jackson sebagai villain-nya. Masalah kedua datang sebulan menjelang syuting. Hasil dari revisi naskah bikin studio memutuskan untuk naikin usia si karakter utama. Slot pemeran utamanya di audisi ulang dan proses syuting pun ditunda. Eminem masuk radar studio dan sempat meeting sama Liman. Tapi di waktu yang sama, Liman juga ketemuan sama Hayden Christensen. Ya, buat yang belum tahu, doi ini adalah pemeran Anakin Skywalker di Star Wars prequel series. Dari pertemuan itu, Liman sebagai sutradara langsung yakin sama si Anakin untuk meranin karakter utama di filmnya. Ya, walaupun studio tetap prefer Eminem, tapi setelah ngeliat potensi menyediakan what if battle antara Anakin dan Mace Windu, studio pun akhirnya setuju dengan pilihan si Liman ini. 2 minggu sebelum syuting dimulai, diumumkanlah kalau Sturridge diganti sama Hayden Christensen. Sementara itu, Teresa Palmer diganti sama Russell Bilson. Syuting utama dimulai Oktober 2006 di 20 kota dari 14 negara, termasuk Toronto, Tokyo, New York, dan Roma. Salah satu pencapaian tim produksi film ini adalah didapatkannya izin untuk syuting di dalam Colosseum. Ini sampai sekarang jadi sesuatu yang langka banget, bisa syuting di tempat sejarah premium. Untuk itu, kru sampai harus menjaga peralatan biar nggak nyentuh tanah dengan harness, alias kameranya jadi ngambang semua. Selain itu, mereka juga cuman boleh pakai pencahayaan alami. Dan waktu syutingnya cuman 2 kali 45 menit, sekali pagi dan sekali malam biar nggak ngeganggu turis yang lagi tur. Ujung
Ujung-ujungnya tetap bikin set lokasi imitasi di studio untuk adegan tambahan karena keterbatasan waktu syuting. Ini bukan masalah besar lah ya. Masalah besar baru terjadi di 26 Januari 2007. Pas syuting di Toronto, David Ritchie sebagai penata set meninggal akibat ketimpa puing es yang runtuh. Insiden ini juga bikin satu pekerja lain mengalami luka parah. Dari laporan, bahu dan kepalanya sampai berdarah-darah. Dan gak berselang lama, pas syuting pindah ke Tokyo, si Anakin mengalami cedera juga. Waktu itu, si sutradara minta Anakin untuk ngelakuin sendiri adegan stunnya. Demi efisiensi, karena syutingnya cuma bisa dilakuin pas lampu merah aja. Alhasil, tangan dia terluka sampai ada robekan di telinga. Syuting pun lagi-lagi ditunda. Dan ya, dengan semua hambatan itu, syuting baru rampung di Februari 2007. Proses pasca produksi pun digeber di Selandia Baru. Menjelang perilisan, studio juga ngerilis beberapa media pendamping. Ada novel grafis Jumper Jumpscare yang nyeritain latar belakang Paladin sebagai organisasi rahasia yang penting. Bahkan penulis novel aslinya, Stephen Gould, sampai bikin novel spin-off juga. Jumper A Griffin Story judulnya. Novel ini fokus ke karakter original film yang sebelumnya nggak ada. Terakhir, dibuatkan juga video game berjudul sama. Rilis untuk Xbox 360 dan PS2. Gue sih belum mainin gamenya, tapi kata review, ampas banget dari segi cerita. Pertanyaannya, kalau filmnya gimana? Apakah ampas juga? Oke, seingat gua, film ini tuh emang punya banyak banget bagian cerita yang bikin gua garuk-garuk kepala. Tapi ya dulu beres nonton sih gue having fun aja. Cuman sekarang setelah rewatch gua baru ngeh. Film ini dibuka dengan monolog intro terboring yang pernah gue denger dari karakter utama di film manapun. Jadi gini, di awal si karakter utama lagi nge-chill di atas patung Sphinx di Mesir. Doi bilang hari ini baru aja ngopi di Paris, surfing di Maldives, tidur siang di Kilimanjaro, sampai nonton NBA Final live di stadion. Semua dilakukan sebelum makan siang. Sebuah gambaran aktivitas seru yang sayangnya dinarasikan dengan cara yang sangat membosankan. Tapi yang cukup bikin penasaran, kok bisa dia melakukan itu semua? Well, kita balik dulu ke masa SMA-nya. Si karakter utama tadi ini bernama David Rice. Di masa SMA ini, David adalah seorang introvert yang kayak canggung dalam interaksi sosialnya. Ternyata semua ini karena dia ditinggalin ibunya waktu kecil tanpa tahu alasannya apa. Suatu hari, David yang lagi puber memberanikan diri ngasih bola salju ke cewek yang dia sukain, Millie. Pas romansnya mulai muncul, tiba-tiba datang pembuli bernama Mark yang langsung ngelempar bola salju tadi ke tengah danau beku. Di situasi ini, apa yang David lakuin? Yap, si bucin ini nekat ngambil bola tadi dan bikin semua orang resah. Apesnya, David nyemplung tenggelam ke danau karena esnya pecah. Pas semua orang nyangka dia mati, entah gimana caranya, dia tiba-tiba pindah ke perpustakaan yang jadi basah. David linglung, tapi langsung pulang ke rumah. Pas nyampe di sana, dia malah ribut sama bapaknya yang marah-marah. Si bapak ngamuk dan langsung ngegebrak pintu. Boom! David teleport balik lagi ke perpus dengan pasrah. Di sini David sadar, dia punya kekuatan teleportasi. Semua terjadi based on ingatannya terkait suatu lokasi. Dia pun kabur dari rumah dan memutuskan hidup sendiri. Ya, sebagai anak muda, untuk bertahan hidup, dia memilih untuk mencuri. Di siang hari dia pergi ke bank untuk dapetin visual berangkas. Di malamnya dia masuk ke dalam dan kabur dengan uang setas. Fast forward 8 tahun kemudian, sekarang David udah agak gedean. Doi stay di New York dengan hidup yang penuh kemewahan. Kita diliatin David yang sekarang ceroboh dan gak peduli sama konsep kerahasiaan. Gak heran di apartemennya muncul seorang bernama Roland yang mengaku sebagai NSA secara ngagetin. Kulit hitam rambut putih dengan Samuel L. Jackson yang meranin. Ternyata Roland ini adalah pemimpin organisasi The Paladin. Nah, Paladin sendiri adalah ormas religi yang menganggap para jumper itu sebagai penistaan serius. Kata mereka, cuma Tuhan yang boleh ada di dua tempat atau lebih sekaligus. Para Paladin punya alat canggih yang bisa nyetrum jumper biar nggak bisa ngejam. Di konfrontasi pertama, David mengalami kesusahan. Tapi untungnya dia masih bisa lepas dan memilih kabur ke kampung halaman. Di situasi ini, apa yang David lakuin? Yap, menguntit mantan gebetannya waktu SMA, si Millie. Ya, kata gue juga, David itu agak gedean doang, jadi dewasa mah enggak. Anyway, si Millie nge sama kedatangan David dan mereka pun reuni bersama. Sialnya, Mark si pembuli nongol lagi dan ngerusak suasana. Kali ini David bisa ngebales si Mark dengan langsung menghajarnya. Dan gak sampai di situ, si Mark pun diculik ke berangkas bank dan ditinggalin gitu aja. Lagi-lagi perilaku ceroboh yang gak mikirin konsekuensinya. Reunian pun berlanjut lagi. Dan di situasi ini apa yang mereka lakuin? Ya, mereka langsung staycation di Roma, Italia. Di Roma, pas David ngebawa Millie masuk ke Colosseum tanpa izin, dia disergap lagi kayak kemarin. Untungnya, dia diselamatin sama seorang bernama Griffin. Ternyata doi ini veteran jumper yang lebih hati-hati dan aware soal Paladin. Dengan bantuan Griffin, semua bisa terkendali lagi dan Millie pun langsung dipulangin. Singkat cerita, David nggak sengaja nyasar ke markas Griffin lewat jumpscare, semacam portal sisa lompatannya gitu. Nah, dari data-data di sana, David nemuin fakta kalau ternyata ibunya adalah seorang Paladin berpangkat tinggi. Di satu titik, Roland ternyata udah ngelacak David sampai ke rumah bapaknya. Pas David balik ke sana, bapaknya udah sekarat dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sekarang David sadar, Millie kayaknya ada dalam bahaya juga. Dia langsung minta tolong ke Griffin buat kerjasama ngebunuh Roland. Awalnya Griffin nolak mentah-mentah, tapi setelah kejar-kejaran sampai ke Tokyo dan nyuri mobil
mobil sport, akhirnya Griffin setuju. Masalahnya, Roland punya mesin pelacak yang bisa ngebuka bekas lompatan tadi, dan dia pun langsung ngirim pasukan Paladin buat nyerbu markas persembunyiannya si Griffin. Di sana pertarungan pun pecah lagi. Di sini Griffin keren abis, ngasih combo-combo menarik sampai ngelempar bis. Pada akhirnya David dan Griffin berhasil bertahan, tapi karena terkecoh, si Millie pun diculik Roland. David sama Griffin pun berdiskusi soal gimana cara ngalahin musuh mereka bersama. Si Griffin tiba-tiba ingin meledakkan bom buat ngebunuh Roland dan para pasukan Paladinnya. David nolak karena ada resiko Millie bisa kena ledakannya juga. Di situasi ini, hal apa yang mereka lakuin? Ya, David dan Griffin malah berantem buat rebutan detonator bom. Mereka pukul-pukulan sambil keliling dunia dan pada akhirnya David berhasil ngejebak Griffin di tower bertegangan tinggi biar dia nggak bisa saset-saset. Nasib Griffin di film ini pun tamat dengan treatment yang open for sequel banget. Dan setelah selesai dengan urusan Griffin, David balik lagi buat nyelamatin si Millie. David yang kalah jumlah sampai dibuat nggak berkutik dengan jeratan listrik. Di momen itu David ingat sama omongan Griffin yang bilang pernah ada jumper yang mati karena nyoba mindahin satu bangunan sekaligus. David pun langsung melakukan hal itu tapi somehow dia selamat karena punya kekuatan cinta yang serius. David, Millie, Roland, dan bangunannya langsung terpindahkan ke sungai Antah Berantah. Di air David yang lemes disadarin sama Millie dan mereka pun langsung terlepot ke perpustakaan lagi. Si Roland ternyata masih selamat tapi jadi agak linglung gitu. Di situasi ini apa yang David lakuin? Ya bukan nyelesain semua permasalahan yang ada dengan ngehackin si Roland, dia malah ngebawa si Roland ke sebuah gua terpencil di Grand Canyon. Pengampunan katanya. Udah aja gitu ditinggalin dan konflik pun selesai. Di epilog, David ngedatengin rumah ibunya. Dia ketemu sama adiknya yang diperanin sama Kristen Stewart. Lewat pertemuan itu, akhirnya David tahu alasan kenapa pas kecil dia ditinggalkan. Ya sebagai Paladin, ngebunuh Jumper termasuk anaknya sendiri adalah kewajiban. Si ibu memilih pergi biar David bisa punya masa depan. Oke, di titik itu mereka mungkin saling memaafkan. Film pun ditutup dengan David dan Millie yang diperlihatkan hidup bahagia bareng dalam pelarian. Oke, film pun tamat. Apakah penonton termasuk lo terpuaskan? Well, kita lihat dulu dari segi pendapatan. Jumper ini rilis 14 Februari 2008. Secara marketing, mereka ingin ngegait para pasangan di momen Valentine karena filmnya emang dibungkus ala-ala romance fantasi remaja gitu. Strategi yang nggak buruk, karena di pekan debutnya, Jumper langsung jadi box office nomor 1 di Amerika dan Kanada dengan opening week sebesar 27 juta dolar. Di sisi lain, film ini juga mecahin rekor rilis Februari paling gede waktu itu di Korea Selatan. Bahkan sempat jadi nomor 1 di 11 dari 30 pasar tempat filmnya ditayangkan. Dan di 2 pekan berikutnya, film ini anteng di posisi nomor 1 juga di box office internasional. Pada akhirnya, Jumper dapetin 80 juta dolar di Amerika dan 142 juta dolar di pasar lainnya. Jadi dari modal 85 juta dolar, film ini meraup pendapatan box office sebesar 222 juta dolar secara global. Belum termasuk pendapatan DVD sales yang ada di angka 34 juta dolar. Sangat menguntungkan dong sebagai pembuka franchise. Makanya di setiap kesempatan press tour, produser filmnya itu terus-terusan membeberkan rencana jangka panjang buat franchise ini. Wacananya mau dibuat jadi trilogi. Pertama, mereka ingin mengeksplor adiknya si David. Cerita dibuat gelap dan bakal ada konflik ibu memburu anak atau bahkan adik yang memburu si kakak. Nantinya ada kejelasan soal asal-usul kekuatan David yang ternyata berkaitan dengan garis keturunannya. Sementara itu, Doug Liman punya rencananya sendiri. Bahkan sebelum film rilis, dia bilang udah nyiapin proyek yang fokus ke latar belakang kelompok Paladin. Salah satu plotnya itu nyeritain gimana Paladin ini manfaatin kekuatan para Jumper untuk dijadiin senjata berbahaya. Terus di satu titik, Millie juga bakal jadi punya kekuatan juga. Proyek ini bakal mengadaptasi sequel novel Jumper berjudul Reflex. Tapi versi Liman, universe franchise-nya bakal diluasin. Sama dia dimasukin aspek mitologi perang abadi antara Paladin dan Jumper yang dia bayangkan udah berlangsung selama berabad-abad. Secara kreatif, New Regency sama Liman udah punya visi yang berbeda. Liman mengaku juga perbedaan visi ini itu sebenarnya udah dia rasain dari proses produksi film pertamanya. Jadi sekalipun film ini sukses secara pendapatan, dari sudut pandang dia, filmnya nggak sesuai harapan. Apakah film Jumper itu bagus? Buat gue pribadi sih tergantung. Dulu pas nonton di Global TV ya bagus-bagus aja. Tapi pas gue rewatch buat konten sekarang jadi kerasa ada yang ngeganjelnya. Terutama soal plot dan konflik yang terkesan lebih fokus menceklis template yang ada. Tanpa mau bener-bener bercerita. Kayak yang gue bilang sebelumnya, template ini adalah sisi lain untuk koin yang sama dari formula Twilight Saga. Apa-apa yang difantasikan cewek di sana dimodif jadi fantasi cowok di sini. Pada akhirnya template-template tadi jadi formula yang dipakai ulang sama film-film serupa
kupas selanjutnya. Apa aja template-nya? Berikut analisis dari sudut pandang film Jumper. Pertama ada template Trope The Masquerade. Trope langganan cerita urban fantasi yang fokus ke aspek topeng penyembunyian identitas atau masyarakat rahasia. Kalau di Jumper, ternyata selama ini ada Jumper dan para paladin yang hidup di antara manusia biasa. Kedua, Trope Relentless Hunter. Ya, ini mau dijelasin lah sama namanya. Ada sesosok atau sekelompok villain yang tanpa henti memburu si karakter utama. Ini perannya paladin yang selama berabad-abad ingin membasmi para penista Tuhan di mata mereka. Ketiga ada trope The Wake Up Call. Biasanya di awal kita dikasih lihat kehidupan karakter utamanya yang entah awalnya merasa pecundang atau merasa kayak pemenang yang arogan. Tapi tiba-tiba event besar terjadi dan menyadarkan sudut pandang. Di Jumper wake up call-nya tuh 2 kali. Waktu pertama dapat kekuatan dan hampir mati, sama waktu paladin mengusik kehidupannya dan mengajarkan arti dari konsekuensi. You think you could go on like this forever? Living like this with no consequences? Next trope ada The Drifter atau The Runaway. Pemeran utamanya tuh nomaden atau kabur-kaburan. Entah di awal cerita dia baru pindah ke tempat baru, atau dalam progresnya dia pindah-pindah mulu. Kalau Jumper Maya, literally kekuatannya pindah-pindah. Terakhir ada The Absent Mentor Figure. Bisa dari awal udah kehilangan sosok tersebut, bisa juga di tengah cerita mentornya mati atau pindah aliansi dan jadi ribut. Di Jumper dia kehilangan sosok ibu yang ternyata adalah paladin. Nah, terlepas dari penjelasan itu semua, trope apapun pada dasarnya hanyalah alat. Yang jadi pembeda kualitas adalah gimana caranya bikin template tersebut jadi bermanfaat. Apakah Jumper melakukannya dengan apik? Well, dari kelima trope tadi, menurut gue yang paling efektif cuma trope The Drifter atau The Runaway-nya. Nuansa eskapisme yang pernah kita semua imajinasikan berhasil di-capture dengan baik sebagai momen-momen keren yang menyenangkan. Harus gue akui, plot film sangat menghibur pas ada di part ini. Tapi untuk sisanya, setengah matang eksekusinya, baik The Masquerade, Relentless Hunter, Wake Up Call, sampai The Absent Mentor, nggak ada yang maksimal. Menurut gue sih faktor utamanya tuh karena penggambaran karakter utama dan villainnya tuh dari awal sampai akhir nggak menarik. Si karakter utama nggak ada growth yang enak diikutin, sementara si villain gak ada motif yang bisa kita ngertiin. Oke, soal David, di intro dia bisa ngelakuin hal keren. Terus kita ditarik ke belakang buat cari tahu asal muasalnya tuh kayak gimana. Ternyata awalnya dia adalah loser yang tiba-tiba dapat kekuatan ajaib. Cuman red flag pertama, somehow setelah dapat kekuatan, dia malah berubah jadi another loser di mata gue yang kali ini tambah ngeselin karena jadi songong banget. Lebih bikin gue muak dibanding pembulinya dulu. Seiring cerita berlanjut, kita nggak dikasih alasan buat peduli ke si David. Dia nggak punya arc karakter yang clear. Oke, ada yang berargumen, ada bang, dia awalnya kan suka lari dari masalah, tapi akhirnya belajar untuk menghadapinya. Oke, gue terima argumen itu, tapi balik lagi, eksekusinya tetap setengah mateng. Terus belum lagi soal arc tanggung jawab yang dia hadapin. Awalnya sih ditaruh benih-benih di mana dia nggak peduli sama berita banjir sekalipun bisa nolongin. Kirain mau dikembangin. Gue jadi sempat berharap David belajar untuk peduli ke orang lain. Yang lucunya, setup ini malah dieksekusi dengan cara bikin dia jadi peduli ke gebetannya dan ke si villain. Dimana sejujurnya di titik itu, penonton lagi di posisi berharap si villainnya dimatiin. Dan karena itu, resolusi konflik serasa dilupain. Terus ini belum ngomongin soal villainnya yang juga bermasalah. Gue sih masih nggak ngerti maksud dari paladin yang menganggap Jumper itu sebagai penistaan terhadap Tuhan karena bisa ada di 2 tempat sekaligus. Pertama, Jumper nggak ada di 2 tempat sekaligus. Mereka cuma bisa pindah tempat secara cepat. Kedua, paladinnya sendiri manfaatin kekuatan Jumper buat melancarkan aksinya. Berarti mereka nggak peduli dalam melakukan penistaan juga. Munafik dong, tapi bukan munafik yang ada layernya gitu. Lebih kerasa kayak munafik yang ceritanya nggak konsisten tanpa penjelasan apa-apa. Nextnya, gue juga ilfeel sama banyak keputusan karakter yang nggak logis. Mungkin ini sih masalah dari fokus ke action yang bikin visualisasi kekuatan karakternya jadi OP. Nah, dengan overpowered gini, satu-satunya cara nimbulin konflik dalam plot adalah dengan bikin keputusan si karakternya jadi bodoh terus. Banyak masalah sederhana yang bisa diselesain dengan mudah. Tapi setiap saat, para karakter malah milih opsi yang susah. Karena itu, setiap plot tuh kayak diburu-buruin banget, yang penting bisa menghadirkan konflik yang diprogres dengan cepat. Kayak kok bisa milih mau diajak ke Itali sama sosok yang udah ngilang lama dan balik sebagai orang asing. Terus kok si David sama Griffin malah berantem di situasi genting. Belum lagi kenapa antek-anteknya si Roland yang katanya berpengalaman selama ratusan tahun selalu salah timing. Banyaklah pembodohan karakter yang bikin gua nganggep penulisnya tuh kayak nggak peduli sama storytelling. Dan khusus buat The Absent Mentor ya, konflik yang harusnya personal ini tuh emosinya nggak dapet sama sekali. Ya karena cerita nggak ngasih bekal apapun soal konflik ini. Konflik dan drama keluarganya kerasa nggak niat, ibunya ngilang, ngilang lagi, dan tiba-tiba tamat. Jadi ya kurang lebih itulah keluhan gue soal plot dan template yang ada di film Jumper ini. Sementara visual action keren dan bervariasi, tapi kalau cerita dan konfliknya lemah tadi ya penonton nggak peduli. Ini sayang banget, padahal konsep dan source materialnya tuh udah bagus dan bener-bener padu. Tapi kayaknya para eksekutor nggak mikirin soal itu. Dan semua tergambar jelas lewat review secara umum buat film ini. Di IMDb 6,1, sementara di Rotten Tomatoes 15% dari kritik dan 40%
64% dari audiens. Nah, review sadis ini tuh buat studio berpengaruh banget buat rencana jangka panjangnya. Konsep trilogi yang sempat disiapkan langsung diganti haluan. Jadi, gimana nasib franchise Jumper di masa depan? Oke, kita masuk ke pembahasan terakhirnya. Franchise Jumper ini gimana sih nasibnya? Sempat ada pertanyaan, apakah pendapatannya yang tinggi dan novel lanjutannya yang ready cukup buat studio pede bikin trilogi? Tadi udah terjawab ya. Enggak sama sekali. Cuman ini bukan karena satu hal doang yang bikin semuanya nggak jadi. Ada kombinasi beberapa faktor X yang bikin franchise ini mati. Jadi yuk sekarang kita gali. Pertama ini masalah soal fondasinya yang rapuh. Bayangin, lu mau ngebangun gedung gede tapi fondasinya nggak oke. Jelas berpotensi roboh lah. Nah sekalipun Jumper ini sukses secara finansial, tapi semua itu gagal membangun fanbase yang loyal. Beres nonton, audiens cuman mikir, oh keren ya, ada Samuel L. Jackson, ada teleportasi dan ada portal. Tapi nggak bikin kita terikat ke karakter secara emosional. Selain tadi Davidnya sendiri nggak likable, plot cerita pun malah sibuk nge-set up sequel. Ya ini mah jadi tipikal film yang 5 menit selesai, ingatan ceritanya langsung buyar, dan karena itu studio jadi sadar kalau sequelnya dibuat, resikonya terlalu besar. Kedua, ada juga masalah kutukan dari reputasi si pemeran utamanya. Ini jujur agak sensitif, disclaimer dulu. Gue suka Hayden Christensen sebagai Anakin. Tapi konteks di tahun 2008, pasca trilogi prequel Star Wars yang nggak sesuai ekspektasi fans, muncul sentimen negatif buat Hayden yang nganggep dia terlalu kaku dan kurang gagah sebagai aktor. Sebenarnya nggak murni salah dia, wong materi dan arahan sutradaranya emang gitu. Tapi pada akhirnya banyak yang mengkambing hitamkan si Hayden-nya sampai muncul olok-olokan manekin Skywalker. Nah, New Regency Production yang dari awal nggak sepenuhnya yakin sama daya tarik si Hayden, ngedenger olok-olokan yang sama waktu film Jumper keluar. Karena itu studio makin ragu buat ngelanjutin proyeknya. Apalagi sutradara yang meyakinkan studio soal si Hayden jadi ikutan ragu juga. Nah, ini nyambung ke masalah ketiga. Ya, sutradara Doug Liman udah move on duluan dari proyek ini. Di Hollywood, Doug Liman itu udah dikenal sebagai sutradara yang agak perfeksionis. Sementara itu buat Jumper, dia ngaku proyek ini sebagai satu-satunya film yang dia sesali secara kreatif. Katanya dia merasa terlalu terkekang sama studio, sekalipun udah dikasih kebebasan buat revisi naskah. Makanya walaupun sempat ngomongin sequel, secara praktek si Doug Liman itu udah ogah-ogahan terlibat sama New Regency Production lagi. Tapi 8 tahun kemudian, Liman akhirnya memilih buat terlibat jadi pengembang dan sutradara dari series Impulse di YouTube original. Semua karena New Regency nggak lagi terlibat. Dan untuk seriesnya sendiri, walaupun secara penceritaan lebih bagus, tapi instead of kerasa sebagai sequel, series ini lebih kerasa kayak reboot. Sekalipun udah dikonfirmasi kalau keduanya itu ada di universe yang sama. Ya ini gara-gara cerita keluar dari materi aslinya. Novel Impulse harusnya nyeritain POV anaknya si David. Sementara di series ini, ceritanya malah fokus ke karakter baru yang nggak ada hubungannya sama sekali ke si David. Doug Liman-nya sendiri sebagai produser nggak begitu peduli untuk ngejual series ini, baik sebagai lanjutan filmnya ataupun sebagai adaptasi novelnya. Ini nyambung ke masalah yang terakhir, yaitu pengasingan dari fans garis keras novelnya. Ini sih kesalahan klasik Hollywood, ngambil IP novel populer tapi nggak menghargai materinya. Balik ke Jumper, perubahan plot di filmnya itu terlalu drastis yang bikin pembaca setia novelnya itu marah-marah. Padahal menurut gua, untuk ngebangun franchise jangka panjang, lu itu butuh core audience yang bersedia nge-hype proyek lu secara gratis di internet. Jumper sendiri malah ngehancurin potensi itu. Gua sih nggak ngebaca novelnya, tapi dari review bisa gue simpulkan film Jumper itu cuman ngambil nama karakter utama dan kekuatannya doang. Sementara konflik, dinamika karakter dan pesan utamanya beda total. Di novel, cerita lebih fokus ke konflik coming of age dengan tema politik yang kuat. Katanya novel ini tuh nyinggung soal pengawasan pemerintah ke warga yang melebihi batas dan tidak terkendali. Di film yang jadi jualan utamanya cuma adegan action. Makanya dimunculin karakter baru Griffin sampai organisasi Paladin. Ya, Paladin di novelnya itu nggak ada. Konflik pertanyaan tentang siapa yang lebih semena-mena antara warga atau pemerintah diganti jadi konflik bermotif religi tanpa arah. Kesimpulannya, gue melihat Jumper ini adalah perwujudan dari style over substance yang nyata. Sekalipun premis udah seksi dan visual actionnya sampai sekarang masih enak di mata, tapi sayangnya penulis, sutradara, dan aktor utama lupa ngasih jiwa ke cerita. David Rice di film terlalu sibuk jadi cool sampai lupa jadi manusia. Konflik pemerintah versus Jumper yang harusnya bikin kita dilema malah jadi nggak ada rasa. So, sekalipun film ini pendapatannya tinggi, tapi impactnya rendah dan gagal jadi bagian pop culture. Outputnya sama fans novel dibenci, sama penonton umum sekedar dianggap guilty pleasure. Tapi itu dari sudut pandang gua. Kalau dari kalian gimana? Apakah film ini underrated, overrated, atau properly rated? Oke lah, segitu dulu episode kali ini. Next episode gua bakal ngebahas film yang gua anggap sebagai kembarannya Jumper. Ya tenang aja, masih banyak kok film dengan genre dan nasib yang serupa. Kalau di film ini ada Hayden Christensen setelah jadi Anakin Skywalker, di film berikutnya ada Chris Evans sebelum jadi Captain America. Udah tahu dong filmnya apa? Langsung aja jawab di kolom komentar dan kita lanjut diskusi di sana. Gua Rendra First pamit, jangan lupa subscribe. See you in the next video.